Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kasem. Kali ini gue nggak sendirian, gue akan ajak ngobrol seorang CEO yang sudah malang melintang di dunia retail, terutama di industri beauty. Nah, dengan siapa kali ini kita akan berbincang-bincang, yaitu dengan Reza Arya Bima, CEO dari Artisan Group. Ya, woi. Sebelumnya teman-teman ya, kalau nonton podcast atau video YouTube yang panjang gini, gue biasanya mau ngasih tauin dulu ekspektasinya nih, ya, supaya teman-teman bisa tahu langsung ya kira-kira this video itu menarik nggak buat kalian. Jadi hari ini kita akan ngobrolin soal pengalamannya Reza sebagai CEO, yang dimana usahanya ini udah bukan kaleng-kaleng lagi. Nah, yang kita akan pelajari adalah bagaimana Reza membagi stage dari usahanya ya ke dalam beberapa stage, dan apa tantangan yang dihadapi dan gimana menghadapinya, supaya teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di stage 1 atau stage 2 atau stage 3 itu bisa dapat gambaran gitu ya. Oh, ternyata di luar sana ada juga loh yang mengalami hal tersebut dan begini cara mereka untuk menghadapinya. Siapa tahu bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman. Dan yang kedua, hari ini kita juga akan ngebahas bagaimana Reza memilih karyawannya, karena berdasarkan pengalaman kami sebagai HR consultant, banyak sekali akar masalah dalam sebuah usaha itu karena salah merekrut orang, ya, itu salah satunya. Jadi kita akan dapat sharing nih bagaimana caranya Reza dalam memilih orang atau karyawan. Dan yang terakhir ya tentu saja akan ada advice atau secara umum apa yang harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang pebisnis. Kalau kamu bukan pebisnis atau baru mau jadi buka usaha, I think this video is also suitable for you. Ya, buat kamu yang berada di posisi leaders walaupun bukan owner, saya pikir ini juga cocok karena pasti banyak wisdom pembelajaran yang bisa diterapkan dari video ini. Oke, langsung aja, itu ekspektasinya. Kita kenalan dulu yuk sama Reza Arya Bima. Halo bro. Hai bro. Boleh kenalan singkat bro, lo backgroundnya apa sih? Apa lo dulunya pernah jadi karyawan atau gimana gitu? Oke, jadi dulu kalau background pendidikan memang gue dari backgroundnya marketing. Oh oke. S1 S2 marketing. Jadi memang suka banget sama marketing, terutama to be specific di yang related with customer. Customer tuh berarti ke yang jadi, end user. Mata kuliah yang gue suka waktu S1 dan S2 itu customer behavior, consumer behavior. Oh iya. Gitu. Karena di situ gue ketemu banyak highlights, insight yang dari sisi lainnya marketing gitu kan sebenarnya. Dan consumer behavior ini cuma satu mata kuliah yang membahas tentang psikologi in marketing. Gitu. Nah, berlanjut ternyata gue menemukan keseruan keseruan gue di dunia retail. Karena itu langsung berhubungan sama customer dan dinamis banget. Dan itu membawa gue kerja di bidang retail kurang lebih hampir 10 tahun di industri retail. And then kemudian gue decide untuk waktu itu industri beauty belum seramai sekarang. Orang-orang bilang sekarang beauty itu lagi di red to black ocean. Wow, ya, udah ada black ya? Betul, karena udah pack banget. Yeah. Packnya pack banget. Nah, waktu itu gue mulai, itu belum sepack ini. Local beauty brand tuh belum seramai dan belum di-appreciate seperti sekarang. Jadi waktu itu gue sama istri, kita mulai e-commerce itu sebelum Shopee dan Tokopedia masuk. Jadi kita mulai e-commerce, web shopping belum seperti sekarang. Terus kita import barang-barang beauty dari luar. Dan ternyata it sells, penjualannya bagus banget waktu itu. Ya, karena kita punya masyarakat yang udah melek beauty, tapi produknya nggak banyak. Dan itu membawa gue bangun bisnis gue sampai 4-5 tahun. Begitu Shopee, Tokopedia masuk, udah mulai kita kehantem. Karena perang harga dan sebagainya, everyone can be a seller. Ya, jadi marketnya jadi pack, dan mereka prefer ke e-commerce ini, gitu ya, Tokopedia dan Shopee, gitu ya, bakar duit dan sebagainya, free ongkir dan sebagainya. Nah, terus disitulah gue berpikir bahwa ini waktunya, platform penjualannya udah ada, semua bisa jadi penjualan, semua bisa jadi penjual. Tapi isunya adalah mereka mau jual apa? Disitulah kemudian gue mikir ini waktunya local brand rising. Dan gue ketemu sama teman gue yang mereka udah running brand bulu mata, gitu. Mereka baru running berapa tahun,
Terus kemudian juga mereka lagi struggling, gue juga struggling di platform ini. Akhirnya yaudah yuk kita let's do something, kita build brand baru, dan disitulah lahir Artisan Pro. Oke. Ya, brand eyelash, awalnya eyelash di tahun 2016 akhir. Kita build brand eyelash, dan sampai sekarang ternyata udah 8 tahun. Kita udah kategorinya udah bukan cuma eyelash, tapi udah juga masuk ke makeup product, beauty tools, sama yang terakhir ini perfume. Nice. Dan udah ada 2 brand kita sekarang selain Artisan Pro, ada Merk Ready. Kira-kira gitu. Oke, berarti udah 8 tahun. Ya. Biar dapat gambaran nih tentang bisnisnya gitu ya. Sales volume-nya kurang lebih itu berapa item terjual per bulan? Kurang lebih aja. Persisnya, karena bulu mata itu banyak banget. Ya, bulu mata tuh volumenya banyak banget. Gue persisnya kayaknya angkanya agak kesulitan ya. Karena banyak banget. Tapi yang jelas bulu mata itu dalam 1 tahun itu kira-kira ya 1 tahun itu bisa 1 juta pairs. Dalam 1 tahun, bulu mata kok ya. Wow, bulu mata doang. Ini di luar data kosmetik, kita belum dapat recap yang terakhir. Tapi kosmetik itu mungkin sebulan itu kayaknya sih udah lebih dari 15.000 pieces in a month mungkin ya. Wow. Karena kosmetik kan kita baru lately gitu ya. Tapi baru aja udah begitu ya. Ya. Gila. Kalau bulu mata sih udah sebanyak itu. Ya. Karena kalau di bulu mata, gua dari luar ya melihat emang udah jadi top of mind ya buat bulu mata yang serius. Bulu mata yang untuk yang makainya itu serius gitu ya, untuk yang profesional gitu ya. Itu ada di sana. Dan mungkin biar teman-teman dapat gambaran juga, karena kita sering ngobrol gitu ya, gue juga sedikit banyak tahu, lu juga ke pangsa pasar luar negeri. Iya. Sekarang gimana tuh posisinya sekarang? Masih. Ya, jadi kita yang udah stabil marketnya itu di Malaysia, di Filipina, sama yang terakhir itu di Peru. Peru, ya. Jadi ternyata Amerika Latin merespon kita dengan sangat baik. Jadi kita dapat distributor dari Peru, dan kemudian dia bilang ini bisa luasin sampai ke Meksiko, ke Chile dan sebagainya. Karena Amerika Latin ternyata tren bulu matanya juga sangat suka kayak kita gitu, yang bold look makeup gitu. Iya. Kebayang sih kalau mereka lagi nari salsa ya. Benar nggak sih Amerika Latin tuh nari salsa ya kan? Iya. Kan harus cetar gitu kan. Karena culture-nya kali ya. Yes. Jadi Amerika itu more or less makeup look-nya sama kayak kita yang suka bold, cetar, tebel gitu. Beda sama Korea. Beda. Korea, Singapura apalagi, Jepang, mereka lebih suka yang naturalnya benar-benar tipis gitu. Kita more or less lebih miripnya sama Arabian market gitu. Timur Tengah, Timur Tengah, US market itu masih mirip. Oke. Nah dari sini aja kelihatan ya bagaimana tadi memahami consumer behavior around worldwide gitu. Karena mungkin bisa aja kalau sebagai pebisnis mula, begitu kita berhasil di satu tempat, kita berpikir ini dengan mudah bisa direplicate ke tempat-tempat lainnya gitu. Tapi ternyata yang nggak begitu. Karena consumernya manusia, dan manusianya beda-beda gitu ya. Preferensinya, behaviornya, culture-nya, dan sebagainya. Oke, very nice. Nah semoga ini bisa dapat gambaran ya untuk teman-teman gitu. Oh ternyata yang lagi kita ajak ngobrol ini usahanya sudah sebesar itu ya. Mungkin terakhir nih, karyawan udah berapa sekarang? 60 orang. Ini di luar yang di factory kita ya, yang produksi bulu mata. Ya, karena kan bulu matanya itu kan diproduksinya pengrajin ya. Betul. Oke. Dan gue sebagai HR consultant melihat 60 orang dengan size bisnis seperti ini itu sebetulnya cukup efisien teman-teman. Relatif sedikit orang sebetulnya gitu ya. Biar teman-teman kebayang ya. Jadi ini tujuannya adalah supaya kita bisa kebayang, konteksnya adalah ngomongin bisnis yang sudah sebesar ini. Kalau lo sebagai pebisnis dari 8 tahun ini ya, let's say kita ngomong Artisan Pro dulu deh. Ya. Lo membagi stage of your business itu seperti apa sih? Karena gue banyak ngobrol juga, setiap
setiap stage of business itu punya challenge-nya yang berbeda-beda gitu ya. Kayak mulai dari mungkin di awal challenge-nya adalah menemuin product market fit gitu ya. Tapi begitu udah dapat product market fit, ada lagi masalahnya lagi. Terusnya begitu udah misalkan mau otomasi, begitu udah otomasi ternyata ada lagi masalah lagi. Misalnya seperti itu. Nah, kalau lu ngebaginya nih 8 tahun perjalanan lu jadi berapa stage? Sebenarnya kalau gue bilang 8 tahun itu di luar tahun trial and error. Kayak tadi lo bilang menemukan product market fit itu di luar itu. Jadi kalau misalnya kita masukin fase trial and error itu mungkin bisa 11-12 tahunan. Tapi itu kan fase-fase di mana pernah gagal, ternyata produknya nggak market fit, ternyata harganya nggak match with the product, brandingnya nggak sesuai dan sebagainya. Untuk nemuin itu aja sendiri tuh bisa mungkin itu tuh sampai maybe 4 years gitu ya. Bentar, gua ulang. Jadi untuk nemuin produk market fit itu bisa sampai 2-4 tahun. 2-4 tahun. Nah, kadang-kadang orang nggak ngitung fase itunya. Karena misalkan nih, lo udah lama di industri itu kan bisa jadi fase learning lo juga sebenarnya. Tapi ada yang udah langsung start doing business, baru mulai menemukan produk market fit. Nah, itu tuh fase-fase gagalnya bisa menurut gue ya sekitar 2-4 tahun. Apalagi kalau lo bener baru itu fasenya makin panjang. Ini penting ya, karena gue pribadi jadi ingat ya, gue juga suka mikir kayak kok udah lama banget gue nggak nemuin produk market fit gue gitu ya. Gue pikir, waduh nih gue gagal nih gitu. Masa udah 3 tahun jalan belum ada juga produk unggulan yang benar-benar market fit gitu ya. Tapi mendapatkan pernyataan ini dari seorang CEO yang udah lebih duluan dan berpengalaman, ini terus terang menenangkan hati. Encouraging, menenangkan hati. Oh ternyata emang di luar sana juga ada yang sampai 4 tahun gitu ya untuk dapetin product market fit-nya. Makanya gue suka bilang kalau misalnya lo mau build something yang lebih cepat dengan shorter time period, lo mesti partneran dengan orang yang memang udah mengerti di situ. Gitu. Benar-benar. Makanya kadang-kadang peluang bisnis itu kan muncul either lo lagi di industri itu dan udah cukup lama sehingga lo cukup mengerti perilaku customer, perilaku industri dan sebagainya, dan lo mulai bisnis lo, atau kalau lo baru mau mulai masuk, kalau lo ready dengan waktu trial and error yang cukup panjang, ya udah kisarannya bisa 2-4 tahunan. Or shorter way-nya adalah lo cari orang yang memang udah expert di situ. Dan kebetulan gue ketemu partner yang partner gue itu kan memang fotografer, wedding photographer yang banyak ketemu makeup artist. Nah dia tuh udah ngerti gitu keluhan-keluhan, curhatan di industri, bulu mata ini dan sebagainya. Nah dia ketemu peluang itu di situ. I see. Gitu. Jadi dia yang udah explore product market fit-nya, dia maksudnya dia udah tahu needs-nya in the industry. Tapi kan ada proses lagi untuk produk ini will solve the problem atau enggak, divalidasi dulu gitu. Kalau gue simpulkan jadi lo mulai dengan ada partner gitu yang udah paham sama the future customer lo. Dia tahu problemnya apa, situasinya. Habis itu lo tinggal pilih lo mau solve problem yang mana. Dan baru mulai trial error untuk nemuin gitu. Nah itu ada fase lagi kan. Apakah produk ini will solve the problem atau enggak gitu. Nice, menarik. Let's say kita udah melewati fase itu. Fase berikutnya apa, Bu? Ini fase, gue nyebutnya fase honeymoon gitu. Karena dari tahun pertama, ini setelah lo menemukan produk market fit ya. Dari year 0 sampai 3 tahun itu masa-masa honeymoon. Karena ini jualan enak banget gitu loh. Karena udah produk market fit, lo dicari-cari. Nah, paling di fase honeymoon ini PR-nya adalah supply-nya. Gitu. Karena demand kan bisa double terus. Betul. Setiap momen tuh demand double. Maka PR-nya adalah predicting proyeksi supply. To make sure jangan sampai lo kehilangan this momentum. Supply means ada modal karena biasanya kalau kita produk gitu kan kita beli kita harus ada modal dulu. Jadi bisa juga beberapa company mengalami masalah di sana gitu ya. Kalau gue ngeliatnya di fase awal ini honeymoon, capital itu nggak terlalu jadi masalah. Kenapa? Karena lo fix atau operational cost lo belum gede. Benar-benar karena masih kecil, small team. Betul, masih small team, lo office space juga belum terlalu besar. Terus kemudian budget marketing nggak perlu besar. Kenapa? Karena udah word of mouth kan. Ini produk bagus gitu. Jadi bahkan lo dicari. I see. Jadi produk spending budget marketing lo nggak perlu terlalu besar.
operational cost lo nggak terlalu besar, jadi benar profit dari setiap penjualan lo masih bisa putar terus. Berarti pengadaan inventory pun sebenarnya nggak terlalu jadi challenge ya untuk dari segi uangnya, gitu. Karena masih bisa diputar terus. Gitu. Betul. Kalau menurut gue bahkan dengan capital yang lo setup di awal itu harusnya still enough di fase honeymoon ini. Nggak perlu tambahan capital dulu. Gitu. Betul. Not yet. Gitu. Not yet. Dan masalah orangnya di situ belum terlalu kelihatan ya. Karena semua orang lagi termotivasi gitu. Betul. Dan ya karyawan yang masuk juga masih honeymoon period kan, masih very positif, matanya masih berbinar gitu. Jadi everything bangga gitu. Betul, everything's doing really well di tahun 1 sampai 3 tahun lah gitu. Oke, menarik. Setelah honeymoon, fasenya apa dan gimana lu menandai bahwa ini sudah mulai ke fase berikutnya, bukan lagi honeymoon? Tandanya apa? Growth penjualannya nggak lagi secepat itu. Oh, yang lo lihat growth-nya? Iya, growth penjualan nggak lagi secepat itu. Jadi misalnya sebelumnya bisa double digit growth-nya gitu ya, double up the sales gitu. Ini udah enggak. Jadi udah mulai, misalnya tadi penjualannya growth-nya bisa ya 100% tiap bulan gitu kan. Terus udah mulai turun ke angka 50%, jadi 1,5 kali dari sebelumnya. Penjualannya udah mulai nggak setinggi itu. Itu fase-fase di mana kita udah mulai pilihannya 2 sih, antara market lo udah dapetin semua produk lo, atau lo belum seluas itu marketnya. I see. Gitu. Jadi exposure-nya kurang. Exposure-nya di market lo mungkin di market lo udah. Tapi ternyata lo you need to reach to bigger market. Oke. Gitu. Nah, jadi ini market expansion dong. Betul, karena 1 sampai 3 tahun tuh sebenarnya fase di mana lo fulfilling kebutuhan market dulu. Gitu. Jadi misalkan lo 1 juta, market lo audiensnya 1 juta, ya udah dalam waktu 1 sampai 3 tahun tuh lo fulfilling kebutuhan 1 juta market lo ini kan. Nah, begitu udah kepenuhin, mereka udah dapet gitu, terus udah retention, mereka udah beli lagi, udah polanya udah lebih stabil. Nah, dan the issue adalah masuk ke tahap berikutnya. Lo kan udah di fase 1 sampai 3 tahun lo mulai ngerekrut dong. Ya, lo mulai ngerekrut, cost lo mulai membesar. Tapi ternyata sales yang udah ada itu it's not enough to cover the operational cost. Nah, disitulah masa-masa matematikanya, perhitungan proyeksinya udah mulai diuji di situ. Jadi di situ biasanya baru sadar bahwa pencatatan finansial, perhitungan finansial plan itu semakin dibutuhkan. Karena kalau yang sebelumnya kita lihat rekening semua aman, udah cukup gitu ya. Karena masih bagus, angka bagus, penjualan bagus. Oh, kita ngeliatnya, wah kayaknya bakal growing terus nih, optimis banget. Nah, tapi begitu usia kira-kira ya 3 tahunan gitu tuh lu mulai kok agak melambat nih, mulai melambat gitu. Tapi kita masih proyeksinya masih positif kan. Udah produksi gede, produksinya kita double, supply-nya kita banyakin, karyawan sewa kantor dan sebagainya. Kita udah prepare untuk sesuatu yang lebih besar, tapi ternyata kok melambat. Nah, di situ deg-degan. Terus mulai ragu, ini bener nggak ya gitu. Fase-fase kayak gitu tuh, fase kritisnya. Oke. Jadi kesimpulannya di fase, let's say kita sebut fase ketiga lah gitu ya. Fase ketiga ini adalah 1, lo udah harus mulai financial management yang harus bagus, gitu kan, itu challenge ya. Yang kedua adalah market expansion ya. Jangan main di marketing itu lagi gitu. Jangan cuma mengandalkan repeat purchase dari customer yang existing ya. Tapi besarin lagi. Nah, dalam tahap ini kalau kita konteks Kartisan Pro, disinilah kalau nggak salah beberapa tahun lalu kita ngobrol ya, lo mulai mencetuskan kita harus masuk ke pasar luar negeri ya? Betul. Di situ ya, berarti pada saat itu lo di fase ketiga kan? Oke. Terusnya di fase ketiga ini juga mulai ada tantangan karena karyawannya udah mulai menggemuk nih. Bukan badannya, tapi jumlahnya, size-nya. Nah, di situ gue hubungin lo. Paham. Bener-bener sih. Karena kebiasaannya, kalau klien-klien gue tuh masih di honeymoon period, stage 2, itu mereka nggak mikirin soal people. Karena people-nya lagi highly motivated dan nggak ada masalah relatif. Atau masalahnya nggak kelihatan, nggak nampak. Gitu ya. Dan semua kelihatan produktif. Dan masih kebutuhannya sekedar fulfilling the demand dari market. Bagaimana penjualan, bagaimana customer dilayani. Udah itu aja gitu. Oke. Nah, waktu di fase ketiga, lo mulai hubungin F-Project gitu kan untuk dapat second opinion lah ya dari luar gitu ya, apa yang harus dilakukan. Lu masih inget ya waktu itu apa sih masalah utamanya di fase ketiga?
preparing my team sih gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya di fase awal, basically lu cuma butuh fasenya admin doang gitu. Karena kan customer yang datang ke lu cuma butuh order processing, pencatatan, balesin customer dan sebagainya. Tapi begitu setelah fase itu yang ini adalah kita mesti masuk kemana lagi nih gitu. Kita mesti kita mesti diversifikasi kemana, expansionnya kemana, what we need to do, market mana yang kita belum tap in, pengelolaan keuangan mesti gimana, proyeksi produksi mesti gimana dan sebagainya. Nah di situ gue mulai ngerasa, gue mulai overwhelmed nih gitu, gue mulai kewalahan karena karyawannya juga udah masuk tahun ketiga kan, gitu. Jadi mereka udah mulai questioning, mempertanyakan gitu, kita kemana Pak, abis ini kita ngapain? Gitu, what should we do, apalagi nih, gitu kan. Nah, ya walaupun dari zaman kuliah gue udah ikut leadership training dan sebagainya, tapi leadership in the business kan beda, gitu. Apalagi lo punya partners juga. Jadi hal-hal gini lah yang gue mulai, kan kata orang-orang waktu lo jadi pemimpin lo sendirian di atas, gitu loh. Dan di situ gue pikir, ya gue butuh temen, gue butuh orang yang lihat apa yang lagi gue lakukan dari sudut pandang yang lain, plus bisa bawa gue ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, karena waktu itu gue ngobrol dengan F Project gitu, karena I know you have clients yang ada di corporate yang udah tahunnya lebih panjang gitu. Dan gue butuh temen yang nunjukin gue nih, lo tuh bisa kesana gitu. Dan kalau lo kesana lo butuh ini, gitu. Nah, konsultan banyak, ya HR consultant juga banyak gitu. Tapi yang bisa jadi temen gua untuk bisa explore, untuk bisa ngeliat itu nggak banyak. Gitu. Dari segi non HR juga gitu. Betul. Walaupun waktu itu berangkat dari kebutuhan HR, tapi yang gua temukan di lo dan F Project Team adalah lo bisa bawa gua ke strategic strategic partner lah gitu, strategic consultant yang bisa bawa gua untuk ngeliat. Pertama lo mesti tahu dulu lo mesti kemana, and then what you need to do, what you need to build untuk sampai ke sana, gitulah kira-kira. Di sini tadi dari cerita lo, gue menyimpulkan bahwa sebagai organisasi, sebagai perusahaan di fase ketiga ini, lo udah mulai dituntut untuk punya upgraded employee ya, gitu, yang tadinya lebih strategic thinking, lebih skillful gitu ya. Dan bahkan mungkin ada skill-skills yang belum dipunya di fase 1-2 kita butuhin sekarang di fase 3 gitu ya. Jadi ada isu soal kompetensi karyawan mulai terlihat di sini gitu ya. Menurut gue sebelum sampai ke kompetensi karyawan, yang harus di-upgrade itu leaders-nya. Benar. Gitu. Benar. Jadi waktu gue ngobrol sama lo gitu ya, malah yang gue temukan adalah ternyata I need to upgrade myself. Hey, that's nice. Gitu, karena ya di level ini gue udah oke, survive. Tapi untuk maju ke depan, I need to upgrade myself karena gue pernah dengar bahwa kemajuan atau capabilities perusahaan itu akan ditentukan oleh si leadersnya. Gitu. Setuju. Kalau gue nggak preparing diri gue untuk lebih besar, maka don't expect my organization, smart team juga akan lebih gede. Very nice. I think this kind of self-awareness in leadership itu jarang ya gue temuin gitu, karena yang banyak juga gue temuin leaders yang merasa bahwa hanya tim yang kurang gitu ya. Tapi dia lupa berkaca juga bahwa sayanya juga masih banyak ruang untuk improve gitu ya. I think this is one of the gold learning teman-teman ya, I would say gitu ya. Kedengarannya simple, tetapi if you were a leader now gitu ya, mau itu owner ataupun bukan, then you should ask yourself gitu ya, harus tanya nih ke diri lu sendiri, apakah gue sudah terbuka untuk upgrading myself? Do I really have an initiative ya untuk belajar, dengerin dari orang lain dan sebagainya. Dan kalau teman-teman berpartner, please make sure bahwa partnernya juga punya kesamaan awareness itu. Karena agak susah nih kalau misalnya partnernya merasa bahwa dianya nggak perlu di-upgrade gitu ya. Jadi I think what I see from Artisan Pro Leadership Team itu, what I admire juga adalah mereka semuanya membuka diri untuk di-upgrade, membuka diri untuk berubah, gitu. Padahal nggak ada masalah yang menurut saya ya, nggak ada masalah di leadershipnya. Jadi karyawannya itu tidak melihat, wah ini leader gua jelek nih apa enggak gitu. Cuman even tanpa masalah tetap mau meng-upgrade diri. So I think that's a
reminder lah ya untuk kita semua gitu. Kalau ada masalah ya wajar gitu ya, kita baru mikir kan, gue harus upgrade apa gitu. Wow, very good. Nah itu yang gue temuin di fase yang ketiga tadi gitu. Karena di fase kedua yang tahun 1 sampai 3, ya goalsnya adalah produk lo kejual. Ya kan, diserap market. Tapi begitu masuk fase ketiga, terus kemana lagi? What's next? What we need to do gitu loh. Oke. Gitu. Gue lupa ya. Di fase 3 ini juga lu udah mulai ngomongin soal yang tadi ya, lu overwhelmed sehingga lu mau kurangin beban untuk didistribute ke karyawan kan gitu ya. Berarti artinya nih udah mulai ada pembagian kerja yang lebih kompleks. Betul. Ada isu trust juga di situ. Iya. Gua mau kasih otoritas ini ke mereka, tapi mereka bisa nggak ambil keputusan yang benar? Betul. Ini kan jadi banyak dilema juga ya buat pebisnis juga di luar sana. Tapi kan tim gue belum bisa, makanya harus gue yang ambil keputusan. Nah, lo menyikapi itu gimana bro saat itu? Sebenarnya gini, kayak misalnya kebanyakan isu pengusaha adalah banyak dari mereka yang dari awal tuh udah langsung jadi pengusaha. Ya, makanya gue sering suggest ke orang-orang adalah take your time untuk kerja dulu sama orang. Terutama lo bisa mempelajari sistem, struktur, pembagian tugas dan sebagainya. Masalahnya adalah akses untuk seorang yang let's say baru lulus atau baru mau mulai usaha untuk belajar di big corporate itu nggak sebesar itu, nggak sebanyak itu. Kalaupun lo bisa masuk ke sebuah perusahaan yang let's say udah puluhan tahun, lo belum tentu dapat akses atau dapat pemimpin yang willing untuk ngajarin lo. Betul. Untuk belajar sistem, belajar pembagian tugas dan sebagainya. So gue punya isu yang sama dengan kebanyakan pengusaha. Kita nggak tahu struktur tuh harus seperti apa sih, pembagian tugas harus seperti apa. Ya KPI kita mungkin pernah dengar, tapi gimana itu bisa membantu bisnis, terus kemudian orang seperti apa yang kita butuhkan di role ini. Hal-hal seperti itu kan sesuatu yang kalau lo manajer di sebuah perusahaan yang udah lama gitu ya, lo mungkin bisa ngerti. Tapi kalau lo jadi manajer di jabatan tinggi di sebuah perusahaan, umur lo mungkin begitu starting bisnis sudah 35 gitu kan. Tapi kan rata-rata sekarang gerakannya pengusaha muda. 28, 27. Betul gitu. Jadi waktu lo untuk belajar kan very limited gitu. Benar. Dan isu itu jadi muncul di mana-mana. Oke, kalau misalnya gue rekrut, let's say misalkan gue punya budget untuk merekrut orang yang pengalamannya atau working experience-nya, background-nya dari perusahaan besar. Yang kita pikir nih begitu dia masuk akan solve. Nah, banyak tuh yang mikir gitu. Iya kan? Tapi ternyata pas masuk, ya walaupun jabatannya dia tinggi, gajinya dia besar, tapi belum tentu role-nya dia atau otoritasnya dia di perusahaan dulu itu seluas itu. I see. Apalagi kalau corporate besar kan. Betul. Kadang-kadang jabatannya aja hanya untuk shiny things-nya aja. Iya, biar kerasa naik gini lah ya. Betul, dan ini yang gue belajar dari lo gitu, bahwa lo mesti lihat. Gue ingat waktu awal-awal lo pandu gue untuk lo butuh skills apa untuk posisi ini. Lo butuh dia bisa apa, dan lo ajarin gue untuk jangan lihat dari jabatannya. Betul. Karena belum tentu jabatan itu menggambarkan capabilities-nya dia. Jadi yang lo mesti cari ada specific skills-nya, and then kita cari skills ini bisa didapat dari role apa aja sih, dan terus kemudian ada industri apa aja, gitu kan? Itu jadi akhirnya makin luas, makin luas kan. Dari recruiting-nya. Nah, gue juga belajar dari lo bahwa recruiting itu udah, let's say, gue nggak tahu mungkin angkanya benar atau nggak, 50% udah memudahkan lo. Kalau lo do well in the recruiting, di hal yang kayak tadi lo bilang, delegating job, role, trust dan sebagainya, itu udah lebih 50% easier. Nah, masalahnya recruiting ini kan kita banyak yang salah. Betul. Di momen itulah gue belajar bahwa kalau udah kejadian, lo kalau udah rekrut gitu, not much you can do. Ya kan? Not much you can do. Jadi, atau very costly. Betul. Jadi yang gue lakukan adalah, gue perbaiki my recruitment process. Karena dengan itu hal-hal yang akan terjadi di organisasi akan less. Nggak sebanyak itu. Ya, ibaratnya gue nggak masukin darah kotor lagi nih. Betul. Gitu ya. Atau di minimal lah, ya di minimize lah. Karena dulu waktu proses rekrutmen gue sebelum waktu gue ngobrol, very gampang banget gitu. Lo kerja keras, selesai. Dan mungkin juga sebagai, walaupun udah di stage 3 gitu ya, cuman kita mungkin masih merasa bahwa siapalah kita bisa milih-milih kandidat gitu ya. Betul. Masih ada
rasa gak confident-nya gitu ya. Karena kan kita bukan perusahaan sebesar Astra or whatsoever yang orang-orang cari gitu ya. Jadi mungkin menurut gue ini pembelajaran yang menarik ya sebagai business owner atau leader, even though usaha kita tanda kutip masih kecil ya, UKM ya, usaha kecil miliaran gitu ya. Tapi coba kita cek ke diri kita sendiri, apakah kita cukup confident untuk memilih kandidat yang terbaik dari yang terbaik gitu. Jangan-jangan kita hanya milih yang lumayan dari yang tersedia gitu kan. Ya, itu dia. Nah itu hati-hati gitu mindsetnya. I think ini menarik ya. Even gua aja gitu ya dengan size bisnis yang lebih kecil, dengan jumlah karyawan yang lebih kecil, tapi untuk magang di tempat gue tuh banyak yang gue tolak. Bahkan untuk magang loh. Itu banyak yang gue tolak. Ya dari CV-nya kita very serius gitu. Makanya yang magang di kita ya kebanyakan juga pada akhirnya jadi karyawan tetap. Karena waktu dia magang sebenarnya gue udah proyeksikan ini bisa nggak gue lihat dia sebagai my future employee. Nah itu dia. Gitu. Jadi the mindset udah kita pede gitu. Betul. Karena banyak yang kita skip di bagian waktu kita ngerekrut. Kita tuh nggak lihat visionnya kita buat si karyawan ini. Kadang-kadang kita cuma mikir visi perusahaan doang. Betul. Tapi kita lupa mikirin waktu kita rekrut, jangan lupa loh, ini ada manusia yang hidupnya harus kita arahkan. Very nice. At least ya 3 years ke depan gitu loh. Yes. Jangan cuma mikirin ini for the sake of short fulfillment. Betul. Gitu. Sekarang gue butuh admin, maka gue cari admin. Nyari admin gampang, tapi nyari admin yang bisa kita ajak berlari, ngikutin perkembangan perusahaan, itu yang susah. Yes, wah setuju banget. I think this is part of a leadership wisdom ya teman-teman. Nggak ada di pelajaran di kampus gitu ya hal-hal seperti ini. Betul. Karena ini semua tentang mindset. Betul. Gitu ya, tentang mindset gitu kan. Dan gue mau kasih lu satu buku nih bro. Kan ngomongin soal leadership nih soalnya mumpung ya. Ini buku ditulis sama mantan bos gua. Namanya Steven Augustine Yulianto dan dia udah jadi mentor gua. Tadi lo bilang bahwa it's very limited opportunity untuk orang belajar di sebuah perusahaan secara komprehensif. I was the lucky person. Karena gue datang ke perusahaan besar 8.000 karyawan di sebuah bank, ketemu leadernya dia karena dia ngerekrut gue. Gitu ya. Dan dia yang ngajarin gue soal menjadi HR yang juga punya big picture thinking, ya strategic thinking dan segala macam. Nah, di buku ini nih ngomongin soal from leadership to talentship. Dimana kalau kita ngomongnya leadership, tapi jangan lupa lo ada peran talentship. Nah ini artinya menjadi leader yang mampu untuk mencetak atau mempersiapkan leader-leader baru lainnya. Kedengarannya klasik ya, banyak orang bilang oh itulah leader gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah banyak banget mindset yang ternyata kita nggak punya. Banyak banget capability yang kita belum punya juga untuk mencetak atau mempersiapkan leader untuk di perusahaan kita. Jadi ini bro, semoga bermanfaat. Thank you ya project team. Ya, buat teman-teman yang tertarik sama bukunya, tulis saya di komentar ya. Nah, nanti kita chat-chat lah di situ gimana cara dapat bukunya. Karena ini terbatas, dia nggak ulang demi gua doang. Demi gua doang untuk my community lah ya bisa dibilang gitu. Ini mahal banget nih masih pelajaran ini. Ya, thank you. Ya. Dan dia udah di banyak corporate besar gitu ya. Sekarang dia di BRI, sebelumnya di Mandiri, Danone, banking dan sebagainya. Jadi harusnya penulisannya very practical ya. Very practical. Dan terus terang di situ ada satu sarannya dia yang dia sudah lakukan ke gua. Jadi pas gua baca itu gua yang ketawa. Nih dia lakuin ini nih ke gua. Jadi valid ya. Valid. Bukan cuma sekedar motivational doang ya. No. Itu udah pernah dilakuin ke gua. Jadi gua kayak wah ini harus gua sebarin nih ke klien-klien gua gitu ya. Keren. Nice. Thank you. Gua bakal belajar dari buku ini. Sip. Tapi lu pernah nggak sih nemuin satu kasus tentang apa ya karyawan gitu yang absurd banget? Sejauh ini belum ada yang absurd banget gitu ya. Mungkin gara-gara gue dibantu F Project dari awal gitu kali ya. Tapi yang comes up in my mind sih sebenarnya ya, dan sebenarnya mungkin ini nggak terlalu absurd, tapi karena gue baru ngalamin gitu ya. Jadi buat gue cukup nyantol di pikiran gitu. Dan ternyata kemudian ini terjadi lagi gitu. Jadi kemudian tidak terlalu absurd. Yaitu karyawan yang udah masuk gitu ya, dan dalam hitungan hari itu langsung mundur. Gitu. Banyak terjadi di ibu kota. Betul. Nah, tapi waktu itu makanya gue bilang ini nggak terlalu absurd. Tapi buat gue yang waktu itu lagi building my company, building my team, hal kayak gini jadi satu hal yang mengagetkan buat annoying banget juga. Annoying dan kaget gitu. Jadi kayak
cepet banget gitu. Jadi dia datang dari background perusahaan yang cukup besar gitu, dan gue pikir dia bisa membawa satu value corporate ke sini, bisa bawa satu sistem corporate ke sini. Dia datang waktu interview very professional, sangat-sangat meyakinkan, very passionate gitu ya. Oke lah, gue terima gitu. Terus ya kan namanya bisnis baru, kita dari ruko gitu loh. Kita di ruko, kita nggak punya office space yang mungkin kayak di SCBD yang fancy dan sebagainya. Kalaupun misalnya ada budget, gue prefer untuk produksi gitu daripada cakepin ruangan dan sebagainya. Betul. Nah, kenapa absurd? Karena waktu itu cukup bikin gue minder gitu loh. Karena kayak akankah kita bisa ngerekrut talent yang datang dari big corporate ya? Gitu. Karena itu cukup menyentil gitu. Dia masuk tapi baru beberapa hari kerja, kemudian dia langsung telepon gue, dia langsung mau mundur gitu. Nah di situ absurdnya, ya sebenarnya absurdnya lebih ke wah kaget juga ya secepat itu ya. Tapi dia ngasih tahu alasannya? Enggak, gitu. Pokoknya dia nelfon, terus dia langsung minta hari itu. Gue lupa dia sempat mention bahwa orang tuanya nggak setuju dan sebagainya gitu. Dan di situ mata gue terbuka tentang complexity of recruiting people, complexity of building your team. Apalagi when it comes to orang-orang yang profesional gitu, ternyata we have issues. Ya di talentship ini tuh kita punya issues. Jadi itu tidak segampang itu. Benar. Karena gue di F-Project kan juga ada service untuk headhunting ya, specifically for HR person gitu ya. Biasa kalau kita sebagai recruiter kan kita berusaha untuk cepet dia untuk join dan segala macamnya. Dan kandidat bisa ngomong I'm okay with the location, and then last minute bilang istrinya nggak menyetujui. Jadi sama kayak consumer behavior actually bro. Sometimes the buyers is not the decision makers. Iya, betul. Right? Betul. Ya, sama kan di sini kan. Betul. Let's say kita believe lah sama your ex-employee gitu ya, bahwa karena orang tuanya or whatsoever gitu ya. Berarti kan decision maker-nya dalam berkarirnya dia itu bukan dia. Tapi ada faktor keluarga. Dan itu banyak ditemuin juga gitu ya. Bahkan ada orang yang bener-bener kayak ngelihat, company apa nih orang tuanya gitu ke anaknya gitu, makanya nggak bilang nggak usah gitu, kamu ngapain di sini, madesu nanti gitu. Masa depan suram kalau yang nggak tahu ya artinya. Ya dan segala macam gitu kan. So I think this is a pro tips ya buat yang rekrut. Coba digali waktu lagi interview, kira-kira dia bisa making decision for their own nggak? Gitu ya, untuk this career choice gitu. Ya cara gali ya kita bisa tanya gitu, kalau kamu cari kerja biasanya kamu diskusi sama siapa sih gitu. Kamu dengerin siapa? Atau kalau mau resign kamu dengerin siapa gitu. Jadi kita bisa dapat sense lah. Nggak menjamin 100% kita akurat gitu, tapi at least kita dapat sense kira-kira nih orang bisa ambil keputusan atau enggak untuk karirnya dia sendiri. Karena banyak leader menurut gue ya, ini satu skills yang para leaders tuh sebenarnya juga skip. Recruiting skills itu skills yang mesti dipelajarin. Karena buat usaha-usaha UKM gitu ya, yang lagi growing, buat kita ngerekrut HR atau recruiter itu nanti. Iya, betul. Ya, apalagi less priority. Betul, kalau misalnya karyawan masih 20-30, the CEO ya the owner masih bisa lakuin sendiri gitu kan. Lo masih bisa interview dan sebagainya. Dan biasa begitu gitu. Cuman kita suka skip bahwa recruiting itu ada skills yang need to be learned, yang kalau kita pelajarin itu will help us banget. Gitu loh. Dan sadly-nya waktu gue ngobrol sama teman-teman usaha, banyak yang belum ngerti. Mereka pikir as easy as buka lowongan, kasih spesifikasinya apa aja, requirement apa aja, lalu di interview, ngobrolnya enak, cocok, selesai. Betul. Sementara banyak hidden skills, hidden insight yang kita gagal dapet. Betul. Kalau kita nggak tahu recruiting skills yang benar. Ya, that's why F-Project bantu mentoring tim lo ya. Betul. Jadi Artisan Pro hire HR ya akhirnya. Akhirnya hire HR, seorang HR gitu kan. Tetapi untuk mempercepat pembelajarannya itu dibantu dimentorin sama tim F-Project gitu. Jadi tentang rekrutmen, tentang KPI, tentang monitoring KPI itu kita mentoring. Jadi kalau mentoring itu kita mengingatkan, mengajarkan, tapi eksekusinya ada di klien gitu ya. Gue inget waktu pertama kali gue interview dan ditemenin sama lo. Oh iya. Lu bilang lo akan temenin gitu ya. Terus dan di situ waktu lo interview, wah, gue langsung lihat, oke, gue punya isu banget soal
cara interview gitu. Cara interview ini PR-nya banyak banget gitu. Dan yang gue suka sebenarnya ini gue agak endorse project gitu. Yang gue suka dari lo adalah walaupun lo punya klien-klien big corporate, tapi lo bisa scale it down gitu loh ke level yang bahasanya tuh make it down to earth, more relevant gitu. Jadi kita nggak yang terlalu tinggi gitu, tapi kita bisa nyesuaiin sama kebutuhan kita, cara nanyanya, lo bisa ngajarin cara galinya. Setelah interview itu gue inget ada catatan-catatan yang lo kasih tahu gitu. Dan dengan buat gue yang cara belajar mesti praktek gitu ya, eksperimen gitu. Menurut gue itu langsung oke. Dan next interview walaupun waktu itu lo udah nggak ikut lagi gitu, tapi gue langsung berasa scale up-nya berasa banget. Nice, thank you Bu. Ini juga sama nih diomongin sama Christian Bong, karena Christian Bong juga kita bantuin untuk rekrut gitu ya, kita ajarin juga. Nah teman-teman ada videonya, kita ngobrol-ngobrol sama Christian Bong, itu adalah foundernya Indo Music Gram. Ya, ini video di sini nanti bisa klik ya, gitu. Oke, Bro, balik lagi. Wah, ini udah banyak banget yang dipelajarin. Terakhir nih, di stage lo yang sekarang, ya dimana lo tadi udah dapat market expansion-nya kemana, ya Amerika Latin kan kalau nggak salah gitu ya. Of course masih ada tantangan ya. Boleh di-share nggak di stage lo sekarang ini tantangannya apa? Sederhananya gini, mau kemana lagi? Harus apa lagi? Iya kan gitu. Satu strategi kita udah pikir panjang, terus kemudian ternyata achieve gitu ya. Terus mau kemana lagi? Harus apa lagi? Jadi itu salah satu PR-nya. Itulah kenapa as a leader kayak yang tadi lo bilang, mindset-nya tuh mesti open sejauh-jauhnya. Karena sejauh mana kita bisa berlari itu akan ditentukan sama visi leaders-nya. Betul. Gitu. Jadi mesti ngobrol termasuk cross industry. Cross industry ngobrol. Network, gue orang yang nggak terlalu suka networking. Gitu. Gue awalnya nggak terlalu suka bahasa karena mungkin ya karena introvert kah atau dan lain sebagainya gitu. Tapi gue nggak terlalu enjoy begitu gitu. Tapi begitu gue sadar bahwa gue nggak bisa tinggal dalam kubah gue doang. Gue mesti perbesar kubah gue supaya gue bisa menemukan ekspansi yang lebih possible. Dan untuk bisa ke situ gue harus ngobrol deep talk gitu ya dengan orang-orang yang dari beragam industri. And the only way adalah dengan membuka diri gue untuk ngobrol dengan banyak orang. Dan yang jadi PR sebenarnya waktu kita ngobrol sama orang, kadang-kadang kita udah dengan mindset gue udah tahu gitu loh. Jadi waktu kita ketemu orang, kita nggak buka pikiran. Betul, malah lebih ke posisinya lo mau dengar cerita gue nggak? Apalagi kalau dia ini adalah pengusaha yang berhasil ceritanya. Berhasilnya dalam 1-2-3 tahun, berhasil penjualannya laris rame dan sebagainya. Itu yang jadi masalah adalah langsung ketutup. Langsung lo nggak mau dengar cerita gue nih gitu. Gue berhasil lo nggak mau dengar cerita gue. Nah ini mindset yang you need to change waktu ngobrol sama orang. Cara yang gue lakukan adalah waktu gue ngobrol sama orang, I know nothing, I need to know from you. Jadi waktu gue ngobrol sama orang tuh gue jadi kayak moderator talk show gitu. Lu apa sih industri lo? Gue bener merasa gue nggak tahu, gue mau tahu. Dari situlah gue dapet bisnis modelnya seperti apa. Jadi begitu ketemu orang tuh kita kayak lagi nonton podcast. Iya kan. Jadi kayak nonton podcast digali, dan podcast kayak gini ngebantu banget. Makanya gue setiap pagi itu gue selalu spend at least minimal tuh 1 jam gue nonton di YouTube banyak material yang bisa bantu gue untuk bangun visi gitu loh, supaya mau kemana sih, arahnya mau kemana. Karena PR-nya ya itu di fase gue yang sekarang, mau kemana lagi, what to do. Karena semua cara udah dilakuin. Jalur yang common ya itu udah dilaluin. Istilahnya nih kalau misalnya lo F&B, ya lo kan lo produk market fit, rasa lo enak, kemudian lo buka cabang, lo franchise. Bisa apa? Udah gitu kan. Jalan-jalan yang common tuh udah dilaluin. Tapi kalau lo mau bawa organisasi lo ke fase yang lebih tinggi dan impacting lebih banyak, maka lo harus luas banget. Dan akhirnya ini yang bawa kita Artisan Pro, kita bukan brand bulu mata gitu, tapi kita building ekosistem untuk professional makeup artist. Nah begitu mindsetnya kita bawa ke building ekosistem, business opportunity luas banget. Bisa apa? Agency for makeup artist, bisa makeup academy, bisa apa lagi? Anything yang professional makeup artist butuhkan, dan yang kita bisa involve di journey-nya mereka from zero to
the highest level yang mereka bisa achieve. Artinya karena lo udah set bahwa impact-nya itu mau kemana gitu. Betul. Kan ya, bukan cuman what should I get, Iya. bukan hanya apa yang saya mau terima gitu ya, Iya. tapi justru kita mikir impact-nya kemana, ke market mana, Iya. and then kita cari gitu, gimana caranya kita bisa give that impact. Betul. Gue inget sesi pertama kali kita dengan F-Project. Oh gitu iya, ya. iya. Gue merasa konyol karena lo melempar sebuah pertanyaan yang sederhana, yang mungkin waktu itu buat kebutuhan lo untuk mengarahkan kita. Iya. Tapi di situ gue sadar bahwa I have issue di sini. Waktu lo nanya visinya apa, Iya. kata-kata visi itu kan gue udah denger dari zaman kuliah. Iya. Kalau lo ikut leadership training dan sebagainya, Iya, pasti ada. kata visi itu pasti ada gitu. Tapi waktu gue dengan F-Project itu bisnis gue kan udah running 2-3 tahun. Iya. Udah doing well. Tapi gue teringat bahwa visi lo apa? Ya produk lo running well, lo jualan, tapi visinya apa? Lo dengan ada Artisan Pro ini mau ngapain? Nah di situ lo mata gue kebuka gitu. We need to find a bigger issues, the bigger bigger platform, bigger satu yang lebih besar lah daripada sekedar jualan bulu mata gitu. Iya. Dan di situ cukup lama kalau nggak salah, tektokan bahkan sama para partners kita kita ngapain? Iya, Padahal iya. udah jalan 3 tahun. Betul. Bisnisnya udah running. Dan lo udah kenal sama partner lo juga lebih dari 3 tahun. Tapi ternyata di situ jadi kita masih belum bisa sepakat on the same page. Bahkan masalah pemilihan katanya aja itu juga menentukan. Betul. Sampai akhirnya kita lo narrow down pemikiran-pemikiran kita ke sebuah statement to elevate one's value gitu. Dan di situ bikin ini kayak pintu yang ngebuka ke banyak area gitu. Nice. Karena waktu elevate one's value, lu bisa kemana-mana. Iya. Ya lu bisa dari bulu mata, tapi lu bisa improving others' life. Wah, di situ gue pikir visi itu penting banget. Betul, dan salah satunya dipraktekkan adalah lo kirim gua ke Purbalingga. Iya, betul. Purbalingga. Dia ngirim gua ke Purbalingga, ketemu sama pengrajin bulu mata yang ibaratnya tuh seumur hidupnya tuh cuman fokusnya adalah bikin bulu mata gitu ya. Ya, pengrajin rumahan ya. Pengrajin rumahan yang gue datang tuh ya ke rumahnya dia gitu. Tapi they are very successful ya maksudnya. Cuman yang nggak pernah belajar terekspos gitu ya. Bukan mereka nggak mau belajar, tapi nggak pernah terekspos dengan ilmu-ilmu manajemen dan segala macam. Dan Artisan Pro mensponsori waktu itu untuk gue datang ke sana. Untuk gue ngajarin, berbagi lah gitu ya, seharian ya atau 2 hari lupa gue ya. Pokoknya gue sampai nginep di sana, lalu ngajarin gitu tentang basic management, basic people management juga ke pengrajin rumahan ini biar mereka bisa upgrade gitu ya, dia punya usaha. Dan sekarang dia jadi partner yang most contributing. Wow, buat kita. Glad to hear that. Iya, jadi sampai sekarang dia yang paling grow, paling contributing, growingnya juga paling real, paling kelihatan. Nice. Ke timnya juga dia udah punya struktur dan sebagainya. Wow. Jadi progressingnya sama kayak kita. Iya, Paling iya, baik yang lo ajarin gitu. Visinya mau kemana supaya tim kita tuh kebawa semua gitu. Betul. Dan itu rencana kita waktu itu memang jadi proyek percontohan ya. Betul. Seingat gue ya gitu. Sebelum pandemi kalau nggak salah. Sebelum pandemi gitu. Dan I'm very happy kalau itu impactful gitu ya. Karena lo harus lihat deh teman-temannya Purbalingga gitu ya. Orang di sana bisa kayak dari umur 17 tahun sampai umur 50 tahun kerjaannya bikin bulu mata gitu kan. Dan kalau leader-leadernya, pekerja-pekerjanya cuma memandang mereka itu sebagai buruh untuk itu, dan ya mereka seumur hidup hanya mempunyai gaji yang relatif sama gitu. Naiknya mungkin dari 17 tahun sampai 40 tahun naiknya mungkin cuma 10% gitu. Betul. Jadi that's why gue suka juga dengan lo punya partner yang di Purbalingga itu kan, pengrajin itu, karena dia punya visi juga. Nggak pengen orang-orang yang kerja sama dia tuh gitu-gitu aja. Iya. Gitu lah. Jadi gue pun sebagai konsultan gitu ya perlu menseleksi klien. Ya, karena kalau kliennya fokusnya hanya untuk keuntungan diri sendiri gitu, kayaknya nggak match nih sama my thinking gitu ya. Jadi lebih baik nggak usah. Betul. Gitu. Wow, thank you bro. Ini nggak kerasa udah cukup lama durasinya ya. Tentu masih banyak lagi yang bisa digali. Cuman sekarang gini, tadi kita udah sepakat ya satu hal bahwa merekrut adalah hal yang challenging dan kita harus belajar tentang merekrut. Tapi di sisi lain juga
orang-orang yang mau direkrut atau tenaga kerja mungkin juga belum terlalu banyak paham sebenarnya apa sih yang dicari oleh perusahaan dari diri mereka. Nah, gue punya small games nih ya. Di sini ada beberapa traits lah bisa dibilang yang banyak di lowongan-lowongan itu ditulis gitu ya. Mulai dari kemampuan beradaptasi ya, bekerja keras gitu ya, lalu punya inisiatif yang tinggi, lalu cukup pintar gitu ya untuk memahami sesuatu, belajarnya cepat, sama good communication atau good communicator. Nah, gue mau tahu nih kalau dari pandangan lu, let's say kita cari seorang fresh graduate ya yang nggak butuh specific skills. Oke, which means mau apapun posisinya, biasanya ini hygiene factors lah. Tapi lo boleh tolong urutin nggak bro? Menurut seorang Reza, ya, lo akan ngurutin, lo cari yang mana yang pertama? Dari yang paling atas sampai ke bawah. Silakan bro, diurutin dulu. Boleh diganti-ganti ya bidang. Ini disclaimer-nya banyak ya. Boleh. Ini di fase bisnisnya gua dengan kebutuhan kita sekarang. Dan di kondisi talent market yang sekarang. Ya. Jadi I would say gue biasa akan menilai pertama hard worker dulu sih. Ini gue geser di sini dulu ya. Menarik. Gue akan sini hard worker dulu gitu. Karena di fase gue kita butuh penarik gerbong. Gitu. Kita lagi butuh orang-orang yang kayak tadi lu bilang 60 itu cukup nggak terlalu besar gitu. Nah kita jadi di fase kita lagi butuh hard worker. Bukan berarti yang siap, kadang-kadang bisa salah artikan ya. Yang siap kerja lembur abis-abisan tanpa hitung-hitung, tanpa pamrih. Bukan yang gitu, tapi orang-orang yang resilient. Tangguh ya? Iya, tangguh. Orang-orang yang tangguh. Gitu. Nggak yang dikit-dikit capek, ini workload-nya banyak banget gitu ya. Nggak dikit-dikit begitulah. Karena itu kerap banyak jadi omongan tuh gitu. Betul. Kan. Yang akhirnya nanti dia munculin alasan. Iya. Gitu. Tiba-tiba sakit terus. Iya. Ya gitu loh. Gitu. Oke, menarik. Itu yang pertama. Terus kemudian I would say good communication di skala gue ini cukup penting. Nah, karena lu udah makin banyak ya. Betul. Jadi koordinasi antar divisi itu would be very challenging. Ya, jadi dan gue menemukan banyak masalah gara-gara dia nggak punya kemampuan menyampaikan apa yang dia mau ke divisi lain. Jadi nggak clear message-nya. Betul. Atau cara menyampaikan juga suka ngeselin gitu kali ya. Kadang-kadang dia sendiri masih sulit untuk maunya apa. PR keduanya adalah membahasakannya. Iya. Belum ada etika-etika lainnya. Oke. Gitu. Jadi menurut gue ini satu hal yang dasar. Yang gue lihat dulu dari CV dan waktu interviewnya. Sebelum gali case by case lagi ya. I would say this. Terus kemudian di fase gue lagi itu, gue rasa lebih ke adaptable dulu ya. Karena di konteks industri gue, beauty itu lagi very fast pace banget. TikTok tiba-tiba rising. Terusnya nggak boleh. Nah, waktu TikTok rising, lo mau nyari yang menguasai TikTok di mana? Benar. Kan ini baru masuk. Iya. Belum ada seminar-seminar, webinar yang ngajarin how to do TikTok. Yes. Gitu kan. Jadi gue mau nggak mau gue harus cari dari yang skillsnya kayak yang lo bilang, skillsnya paling bisa masuk dulu ke sini. Gitu. Jadi misalkan ya udah di TikTok apa? Selling. Karena dia funnel untuk converting karena ada TikTok Shop. Jadi gue tarik orang sales yang have mungkin limited skills tentang TikTok ataupun digital marketing, gue push dia ke sana. Gitu. Jadi gue, I would say di konteks gue di momen sekarang itu adaptable. And then skillful smart, boleh jelasin nggak skillful smart dalam konteksnya? Dalam konteks gampang memahami logika dasar, mempelajari sesuatu, common sense gitu ya. Gue rasa ini pas ya. Adaptable dan you need to be skillful smart. Baru yang terakhir inisiatif. Kadang-kadang inisiatif ini berbahaya sih. Oke, menarik nih, gimana tuh? Ya, kalau misalkan balik lagi tergantung. Tapi I have my ring satu tim. Dan mereka orang-orang yang always work by data. Mereka juga udah gue train untuk look yang jauh gitu, punya visi. Jadi mereka orang-orang yang mereka udah tahu what to do.
apalagi ada KPI, ada strategik yang nggak mungkin berubah secepat itu, walaupun harus adaptif gitu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang bisa help us untuk achieve. Gitu. Kadang-kadang inisiatif ini tuh, apalagi kalau over inisiatif gitu ya, kayak gimana kalau kita gini, gimana kalau gitu, tanpa tahu dulu gitu background datanya apa, data insights-nya apa gitu. Dan I would say orang Indo tuh kreatif. Jadi menemukan inisiatif di Indo itu menurut gue ya sejauh ini ya nggak terlalu sulit. Karena kita negara yang cukup full of idea. Benar. Tapi kita lack of ini. Betul ya, iya. Senangnya ngide doang gitu. Betul. Ya. As simple as misalkan lu bangun bisnis lu laku, hitungan berapa tahun, hitungan berapa bulan, yang niru udah banyak. Iya. Ya, jadi kita tuh gampang initiate something gitu. Tapi hal-hal yang 4 di atasnya menurut gua yang lagi dibutuhkan saat ini. Oke. Karena inisiatif lo as simple as lo buka TikTok 1 jam lo langsung banyak ideas. Gitu. Jadi it's not very difficult sebenarnya, tapi yang ini tuh tidak bisa dipelajari, didapatkan hanya dengan segelas kopi atau dengan nonton TikTok lalu lo terinspirasi, nggak bisa. Karena ini harus di-build years. Iya, gitu. Betul. Ini wow, nice, thank you bro. Jadi ini contekan buat teman-teman yang nanti mau apply ke Hati Saham Pro ya. Agak konvensional nggak sih menurut lo gimana? Agak konvensional nggak? Ya, I think the context is different ya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya gitu kan ya. Ada memang kalau ada perusahaan yang memang culture-nya adalah kita chill aja kok di sini gitu ya, yang nggak apa-apa juga gitu ya. Artinya nggak usah yang hardworking banget gitu, fine juga. Jadi itu dia makanya pembelajarannya adalah ketika kita mau melihat soal talent dan company gitu ya. Ini kan tentang job fit ya. Tentang company fit juga gitu. Jadi teman-teman yang cari kerja mesti juga pelajarin. Nah, exactly. Ini perusahaannya kira-kira menuntut kita untuk apa? Betul. Gitu kan. Budayanya di sana sering lembur kah? Atau jam 5 pulang tenggo? Itu aja udah beda banget gitu kan. Birokratis kah atau kita bisa harus dituntut untuk lebih fleksibel? Jadi simply bukan karena lo nggak diterima, lo bodoh sehingga tolak, tapi karena job fitnya dan organization fitnya nggak ada. Exactly. Gitu. Cuma kalau lo nggak punya basic competencies dan mindset dan attitude, ya di mana-mana lo nggak bakal job fit dan company fit gitu ya. Jadi actually this kind of things is a very basic and hygiene. Cuman di perusahaan lain memandangnya dia carinya yang ini dulu. It depends on the corporate value. Depends on the corporate value juga. Gitu. Very nice bro. Oke, kita durasi nih teman-teman, padahal masih banyak banget yang mau gue gali. Cuman kalau disimpulkan tadi kita lihat ada beberapa stage ya dari sebuah usaha, mulai dari menemukan product market fit. Dan ingat, pembelajaran buat gue juga 2-4 tahun itu juga masih normal untuk menemukan. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman yang masih belum menemukan product market fit-nya. Gue pribadi pun juga dibantu ngobrol-ngobrol sama Reza tentang menemukan product market fit gue. Gue inget banget kita ngobrol di Green Lake waktu itu di Starbucks, right? Sebenarnya gue bukan waktu itu kita lagi ada apa gitu ya, gue lupa. And then kita ngobrol karena kita udah jadi teman gitu ya. Lalu Reza bilang ke gue, lo harus nemuin positioning produk lo, service lo tuh beyond than HR, Sam, gitu ya. Gue inget banget ngomong gitu, karena tadi ya value lo adalah lo bisa lebih strategik gitu ya dibanding lo positioningkan sebagai HR only gitu. Nah, mulai dari situ akhirnya gue dan tim mulai pelan-pelan membangun positioning kita sebagai konsultan untuk pembuatan strategi map, ya kan, lalu strategi formulation dan diturunkan ke KPI perusahaan dan KPI individu. Nah, makanya ini gue pakai kaos tentang KPI, kaos gue sekarang, dan gue mau update bro buat lo gitu ya, supaya lo juga tahu manfaat dari kita punya small talk itu ya, very luar biasa. Since then kita mulai ngadain webinar ya, Fik ya. Webinar kita sekarang total udah dihadiri berapa orang? 1.700 peserta webinar. Webinarnya padahal bayar, bukan gratis. Kalau gratis mah segitu gampang ya. Webinar bayar, cukup mahal dibandingkan dengan webinar lainnya. Waktunya 3,5 jam, ya. Very heavy, topiknya tentang itu semua gitu ya. Dan kita ngadain sebulan sekali, webinarnya sekarang udah mulai rutin, udah batch ke kemarin 11 ya.
kemarin 11. Wah, iya. Jadi setiap sesinya yang hadir 100-200 orang lah gitu. Not easy loh. It wasn't easy karena waktu itu awalnya gue cerita dikit, kita pakai vendor digital marketing untuk memasarkan webinar kita belajar. Karena gue juga sebagai leader bukan Superman. Jadi gue waktu itu ngasih 4 vendor mentor digital marketer ke tim gue. Kita coba-coba segala macam. Ada satu vendor bilang, Pak Sam, ini kita ngadain webinar gini, kalau ROAS-nya itu 1:1 aja udah bagus, katanya begitu. Karena artinya nggak rugi gitu kan nanti tujuannya kan upsell gitu ya. Nah, lalu saya bilang ke tim saya, ini udah saatnya kamu selesai belajar, kamu yang handle, tapi saya mau kita profit bukan hanya balik modal. Ya, since then tim kita yang handle sendiri, kita semua punya digital marketing dan ROAS-nya jauh lebih besar daripada dipegang sama digital marketing agency. Murid lebih ini dari guru. Mungkin sebenarnya bukan karena gurunya yang gimana-gimana ya, memang karena kalau agency kan memang dia banyak banget yang harus diurusin. Tapi kalau di internal kita kan fokus. Gitu, so ya kita tetap berterima kasih juga sama semua mentor-mentor digital marketing kita, gitu ya. Tapi point moral of the story adalah yang tadi ya. Kalau kita sebagai leader terbuka untuk belajar, nggak mau jadi Superman, ya, and then kita praktekkan namanya development ke tim gitu ya, ya kita juga yang akan menuai hasilnya gitu. So right now we are very comfortable dengan kita punya tim paid marketing gitu ya untuk masarin kita punya webinar gitu. Jadi itu kisah nyata lah, bukannya kita cuma ngajarin orang gitu, tapi kita betul-betul juga bikin tim kita tuh lebih berkembang. Ya, so itu. Dan nantinya kedepannya tentu karena produknya kan sekarang bisa dibilang produk market fit kita udah dapet ya, di 3 performance booster ya namanya ya. Gitu ya, itu strategi KPI dan rewards gitu kan. Nah, itu kan jadi kita punya produk. Sekarang beralih ke 3 talent booster ini yang tadi buku ini, ya dengan top leadership yang lebih senior lagi dari saya gitu kan. Nanti kedepannya nggak tahu apa yang akan terjadi. Habis ini kita ngobrol ya. Oke bro, mungkin boleh terakhir dari lo, mungkin pesan gitu ya, mungkin bukan advice lah ya, tapi mungkin just your thoughts about untuk orang-orang yang lagi menjalankan bisnisnya, boleh. Punya teori tentang berbisnis itu satu hal, tapi menjalankan bisnis itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi pastikan kita buka diri buat punya mentor, punya circle, punya orang-orang yang akan mempengaruhi kita. Dan pastikan circle kita ini punya jarak pandang yang jauh, punya speednya juga yang tinggi, supaya kita bisa grow-nya very significant. Karena sekarang market dengan social media kayaknya cepet banget mencapai titik mature nih. Jadi you need a mentor, you need a friend, a circle, network that will help you. Kira-kira gitu. Thank you bro for being one of my circle. Sama-sama. Valuable circle. Oke, teman-teman, thank you semuanya udah nonton sampai habis ya. Semoga catatan-catatan tadi bisa dipraktekkan, bukan hanya menjadi pengetahuan gitu ya. Semoga kita semua bisa bertumbuh bersama dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kasih impact ke orang yang lebih banyak. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke orang-orang yang membutuhkan. Bye-bye.